Di episode kali ini kita akan membahas konsili ketiga, yaitu konsili di Efesus yang diadakan di tahun 431 Masehi yang dihadiri oleh sekitar 200 sampai 250 uskup. Nah, di konsili ini akan membahas suatu ajaran yang biasa disebut dengan ajaran Nestorianisme yang biasanya disematkan kepada seorang tokoh bernama Nestorius, yaitu seorang uskup dari Konstantinopel. Nah, kita tahu Konstantinopel saat itu adalah daerah ibu kota dari kerajaan Romawi. Jadi si Nestorius ini bisa dibilang cukup dekat dengan sumber kekuasaan di zaman itu. Dan dia ini disebut menjadi masalah ajarannya dia karena dia menolak gelar yang biasa disematkan kepada Maria, yaitu Theotokos. Nah, gelar ini memang telah sering digunakan kepada Maria sejak dari abad pertama sampai abad keempat. Nah, Theotokos itu berarti God Bearers atau bisa disebut dengan Bunda Allah. Nah, kita pun sedikit sensitif ya kalau kita dengar kata Bunda Allah yang disebutkan pada Maria, terutama untuk kita di kalangan Protestan dan di gereja-gereja Pentakosta juga. Kita seringkali tidak suka atau kita risih menggunakan kata Bunda Allah kepada Maria. Ya karena seolah-olah ini sebenarnya Mariologi ini ajarannya Katolik, bukan ajaran kita. Padahal sebenarnya itu merupakan bagian dari bagaimana kita mengenal dan mengakui Kristus. Nah, kenapa demikian? Nah, Theotokos itu berarti God Bearer, Bunda Allah. Nah, si Nestorius pun sedikit sensitif, dia nggak mau pakai Theotokos. Dia kemudian mengajukan satu teori yang disebut sebagai Christotokos. Jadi Maria itu bukan Theotokos, tapi Christotokos. Nah, artinya apa? Christ Bearer atau Bunda Kristus. Nah, ini kemudian jadi masalah. Nah, kenapa? Sebab kalau Bunda Maria ini bukan Bunda Allah, berarti waktu dia melahirkan Yesus, dia cuma melahirkan seorang manusia, bukan melahirkan seorang Allah. Dan seorang Kristus itu juga seorang manusia, Christotokos. Oleh sebab itu kemudian disanggah oleh para bapak-bapak gereja saat itu bahwa kemudian tidak bisa kalau cuma kemudian Yesus lahir sebagai manusia, kapan dia menjadi Allah? Nah, kan jadi masalah gitu. Dan makanya Nestorianisme kemudian seolah-olah mengatakan bahwa ada dua nature yang terpisah dari Yesus, nature manusia dan nature Allah, yang kemudian interchangeably atau bergantian ya muncul dalam tubuh Kristus. Nah, ini menjadi masalah sebab kita tahu bahkan sejak dari konsili pertama di Nicea, konsili kedua di Konstantinopel, bahwa Kristus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Maksudnya itu ada dua nature yang ada dalam Kristus, yaitu fully God and fully human. Ya, seluruhnya manusia dan seluruhnya Allah itu bersatu dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu tidak bisa gelar Christotokos disamakan kepada Bunda Maria. Harus Theotokos, sebab waktu Yesus lahir ke dalam dunia melalui Maria, dia juga adalah seorang Allah. Nah, itu kuncinya. Oleh sebab itu kelompok Nestorianisme ini disanggah oleh para bapak-bapak gereja. Dan memang kalau kita pelajari secara sejarah di konsili Efesus ini terjadi sebenarnya bukan cuma pure masalah teologi ya. Bukan masalah perdebatan teologi, tapi lebih juga kepada masalah politik. Nah, tadi saya sebutkan bahwa si Nestorius ini ada di Konstantinopel, ibu kota Romawi, cukup dekat dengan kekuasaan. Nah, si Cyril, ini oponen dari Nestorianisme ini, adalah uskup Alexandria di Mesir, yang dekat dengan Paus di Roma. Sehingga kedua kelompok Roma dan Konstantinopel ini saling beradu pengaruh, ya, sehingga kemudian muncullah adu argumen dalam konsili ini. Nah, kita juga tahu bahwa di konsili ini dimulai malah oleh Cyril, kelompoknya Cyril sendiri. Kelompoknya Nestorius tidak pernah datang waktu itu, belum datang tepatnya. Jadi sehingga terjadi diskusi ribut segala macam ya, sampai tapi akhirnya dikonklusikan bahwa ajaran Nestorianisme itu yang terjadi pecah antara nature Allah dan nature manusia itu salah. Sehingga yang biasa disebut oleh kita ya sebagai teologi saat ini kita menyebut istilah dengan hypostatic union. Itu adalah duanya nature ini yang bersatu dalam sempurna dalam tubuh Kristus. Yaitu nature Allah dan nature manusia. Itu ada dalam tubuh Kristus. Sehingga oleh sebab itu Nestorianisme dicap sesat. Ya, di Efesus ini. Tapi kalau kita belajar kemudian di sekarang ya, sebab kita ketemu bukunya Nestorius di tahun 1895. Di buku itu Nestorius itu sebenarnya menyanggah bahwa dia sebenarnya tidak juga seperti yang dicap oleh orang-orang di Efesus itu. Dia sebenarnya tidak setuju dengan ajaran Nestorianisme. Nah, jadi dia menolak adanya dua pemisahan nature manusia dan Allah dalam Kristus. Dia sendiri mengatakan bahwa one with the same twofold. Ya, jadi dua yang sama di dalam satu orang. Jadi sebenarnya Nestorius sendiri pun tidak setuju dengan ajaran Nestorianisme. Nah, kemudian terjadi karena sudah dicap sesat di Efesus, jadi masalah kemudian muncul, itu adalah skism,
perpecahan di gereja. Nah, karena si Nestorius ini kemudian didukung kuat oleh para gurunya yang relasinya dekat dengan Assyrian, ya, dengan gereja-gereja Assyrian Timur, lalu itu gereja Assyrian kemudian memisahkan diri dari gereja utama karena kejadian ini. Bahkan kalau kita pelajari sekarang dalam sejarah, ya, Nestorianisme ini menyebar luas, bahkan sampai ke Cina, bahwa gereja pertama yang meninggalkan kaki di Cina adalah gereja Nestorius. Oke, demikian episode kali ini. Di episode berikutnya kita akan belajar tentang episode keempat, ya, nah, dari konsili keempat, ya, dan juga membahas hal yang sama. Jadi kita pelajari bahwa di konsili pertama, Nisea, konsili kedua, Konstantinopel, ketiga Efesus, bahkan yang keempat nanti, itu semua akan membahas soal masalah tentang siapa itu Kristus. Jadi formulasi tentang Trinitas yang kita kenal sekarang, Allah Bapa, Allah, dan Roh Kudus, itu diformulasikan dalam 4 konsili ini. Jadi tidak satu kali jadi, 2 kali jadi, terus menjadi masalah. Coba muncul pertanyaan, muncul argumen, aduan yang pembanding dari yang kita kenal saat itu. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya, kita akan belajar lagi lebih jauh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.